wabarakatuh. Saya Jovan Kavaleri. Saya Aziza Dwi Putri Aryana. Saya Naisha Niha. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi ketenagakerjaan. Selamat menonton. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan secara keseluruhan mengenai ketenaga kerjaan. Jadi di ketenaga kerjaan itu ada penduduk. Penduduk sendiri dibagi dua, ada yang usia kerja dan bukan usia kerja. Yang usia kerja itu terdiri dari orang-orang yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun. Sedangkan yang bukan usia kerja itu terdiri dari yang di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Dan di usia kerja sendiri dibagi lagi menjadi dua, ada bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Yang bukan angkatan kerja adalah anak-anak yang bersekolah, orang-orang yang mengurus rumah tangga, dan mahasiswa. Terus di angkatan kerja itu terbagi menjadi dua, pekerja dan pengangguran. Yang di pekerja itu ada yang sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Jadi misalnya kayak lagi cuti atau lagi kenapa gitu. Nah, di pengangguran itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama sedang mencari pekerjaan, yang kedua mempersiapkan usaha, dan yang ketiga sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selanjutnya ada pengertian ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sebelum masa kerja. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri atau masyarakat umum. Kemudian pengertian angkatan kerja. Definisi angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 64 tahun. Kemudian ada pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem upah. Sistem upah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kesempatan memberi kerja dan penerimaan kerja. Ketiga, upah minimum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengangguran. Yang pertama, tingkat pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Yang kedua, jenis pengangguran dan penyebabnya menurut faktor penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran konjungtur atau siklis adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Yang kedua, pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Selanjutnya, menurut faktor penyebab terjadinya, ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja, dan pelamar kerja. Lalu ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran saat pergantian musim. Selanjutnya ada jenis pengangguran dan penyebabnya menurut lama waktu kerja. Pengangguran terbuka adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Setengah menganggur adalah saat orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan. Pengangguran terselubung adalah saat tenaga kerja tidak bekerja optimal. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya penerimaan negara berkurang. Semakin lama orang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Semakin banyak orang yang menganggur, semakin besar biaya sosial yang harus ditanggung. Contohnya, biaya keamanan dan biaya peradilan atas peningkatan kriminalitas. Cara mengatasi pengangguran siklis, peningkatan daya beli masyarakat, misalnya pemerintah membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jembatan, irigasi. Selain itu, memperluas pasar barang dan jasa.
Yang kedua, mengatasi pengangguran struktural, pengadaan pendidikan dan pelatihan, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan mendirikan industri padat karya. Cara mengatasi pengangguran friksional, mengusahakan informasi lengkap tentang penawaran kerja. Pengangguran friksional tidak bisa benar dan dihilangkan, hanya dikurangi. Mengatasi pengangguran musiman, pemberian informasi lowongan kerja pada bidang lain dan melatih agar memiliki keterampilan untuk bekerja saat menunggu musim tertentu. Terima kasih.